Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, selamat pagi. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Baik, kali ini kita akan membahas klasifikasi materi. Apa sih itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, pada alam semesta terdiri atas planet-planet. Contohnya itu seperti bumi. Nah, di bumi itu terdapat banyak sekali materi. Contohnya seperti gunung, udara, laut, tanah, air, dan masih banyak yang lainnya. Nah, segala sesuatu yang ada di bumi itu adalah sebuah materi. Lalu, materi berdasarkan wujudnya itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, ketiga zat tersebut masing-masing memiliki perbedaannya sifat. Yang pertama dapat dilihat dari bentuk dan volumenya. Zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Contohnya seperti batu. Nah, saat batu kalian letakkan di dalam air, bentuk dan volume batu tidak akan berubah. Bukan seperti itu? Coba dicoba kalau misalnya kalian kurang percaya. Lalu, untuk zat cair dia mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap atau tergantung pada media yang digunakan. Contohnya air. Nah, saat kalian tuang air ke dalam gelas, bentuknya akan mengikuti gelas. Nah, lalu ketika si air itu dituang ke dalam botol, bentuknya pun akan mengikuti seperti botol. Lalu kemudian untuk gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Contohnya seperti udara. Nah, udara yang kita hirup sehari-hari, kita tidak bisa melihat bagaimana bentuknya, bukan seperti itu? Nah, lalu untuk perbedaan yang kedua dan yang ketiga dapat dilihat dari jarak dan gerak antar partikelnya. Zat padat, jarak antar partikelnya sangat rapat sehingga partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak secara bebas. Bisa dilihat di sini ya, sangat padat sekali. Oh my god. Nah, sedangkan zat cair, jarak antar partikelnya lebih renggang sehingga partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas, tapi masih terbatas ya. Bisa dilihat. Nah, sedangkan yang terakhir itu adalah zat gas, jarak antar partikelnya itu sangat renggang sehingga partikel-partikel zat gas itu dapat bergerak sangat bebas. Nah, lalu berikut ada contoh beberapa benda padat, cair, dan gas. Ini adalah salah satu benda zat padat. Bisa dilihat di sini ya, ada meja, kursi, dan sebagainya. Dan ini salah satu benda cair. Dan ini adalah salah satu contoh benda gas. Lalu di sini ada penyusunan materi dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa, campuran terdiri dari homogen dan heterogen. Nah, yang pertama itu zat tunggal biasanya disebut zat murni. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contohnya air, garam, gula, dan emas. Nah, zat tunggal ini dapat berupa unsur dan senyawa. Yang pertama itu zat tunggal sebagai unsur. Unsur adalah zat yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya besi, emas, aluminium, dan oksigen. Nah, lalu yang kedua ada zat tunggal sebagai senyawa. Nah, senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contohnya unsur senyawa adalah air. Nah, air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang bisa kita jumpai sehari-hari misalnya garam dapur dan gula pasir. Lalu di sini ada zat campuran. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih. Nah, zat campuran dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Nah, lalu di sini yang pertama zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas 2 materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Pada campuran homogen ini zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya itu sirup. Nah, sedangkan yang kedua yaitu zat campuran heterogen. Zat campuran heterogen ini dapat dicampurkan yang terdiri atas 2 zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Nah, contohnya campuran air dengan kopi. Kira-kira kenapa ya es sirup kok bisa termasuk campuran homogen?
Ayo coba kita perhatikan sini. Ketika kita membuat es sirup, kita membutuhkan air dan sirup. Nah, perpaduan antara air dan sirup tampak tercampur merata atau sempurna. Materi air dan sirup tidak memisah. Berdasarkan hal tersebut, kita pahami bahwa sirup termasuk zat campuran homogen. Lalu, kira-kira kenapa ya segelas kopi termasuk campuran heterogen? Baik, perhatikan ya. Ketika kita ingin membuat kopi, kita membutuhkan air, gula, dan bubuk kopi. Nah, perhatikan ya. Di sini jelas banget tampak ada endapan kopi yang tidak larut sempurna dengan air ataupun gula. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat kita pahami bahwa air kopi termasuk zat campuran heterogen karena materi tidak tercampur secara merata.